Bab 4313, carilah berkah dari dirimu sendiri. Tuan Dev perkasa. Saat Ji Yun melihat Dev menang, dia berteriak gembira. Kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka baru saja mengkhawatirkan Dev, tetapi tidak perlu khawatir sekarang. Tuan Dev luar biasa, Tuan Dev 666. Belum lagi betapa bersemangatnya Shen Jizi, mengibarkan bendera dan berteriak, dia akan memenangkan banyak uang kali ini. Saat Shen Jizi berteriak, manajer Liu menatapnya dengan dingin, mengagetkan Shen Jizi dan menutup mulutnya. Paviliun Master Qian melambai ringan ke arah sudut ring, dan formasi di sekitar ring menghilang seketika. Saat formasi menghilang, manajer Liu melompat dan menyerang Dev. Semua orang di keluargamu dan Tan Rongkun juga mengikuti mereka ke atas ring. Setelah melihat ini, kepala istana-istana Guanghan buru-buru memimpin banyak orang suci dari istana Guanghan untuk maju. Alasan mengapa dia membawa begitu banyak orang ke sini adalah untuk mencegah orang-orang seperti keluargamu melompati tembok dan menindas beberapa orang. Dev Ping menghadapi manajer Liu yang menyerangnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tiba-tiba meninju. Ribuan cahaya kemasan bermekaran dari tangan Dev, dan kekuatan mengerikan menyebabkan banyak biksu di sekitarnya terbang mundur. Tanpa penghalang formasi, semua orang benar-benar bisa merasakan kekuatan pukulan Dev. Manajer Liu juga mengerutkan kening, melambaikan telapak tangannya di depan dadanya, dan memblokir pukulan Dev. Tuan Liu, saya mengatakannya sebelum pertarungan. Dalam pertarungan hidup atau mati, Anda menyerahkannya pada takdir. Bagaimana Anda bisa mencari kesalahan? Paviliun Master Qian juga berjalan ke ring dan bertanya kepada manajer Liu dengan sedikit cemberut. Bunuh tuan muda kita, Dev ini harus mati, jika tidak, bagaimana saya bisa mengikuti instruksi tuan? Manajer Liu berkata dengan tatapan mematikan di matanya. Sekarang Mu Qing adalah satu-satunya anak dari keluargamu, dan sekarang dia dibunuh oleh Dev. Manajer Liu tidak tahu bagaimana dia bisa mengikuti instruksi kepala keluargamu. Jika Dev tidak ditahan, manajer Liu pasti akan dihukum ketika kepala keluargamu meninggalkan negara itu. Manajer Liu, jika Anda ingin menindas minoritas, Istana Guanghan tidak takut kepada Anda. Apakah menurut Anda orang-orang suci di Istana Guanghan semuanya vegetarian? Penguasa Istana Guanghan memegang pedang es di tangannya dan berkata dengan niat membunuh. Istana Guanghanmu bukan apa-apa. Jika kamu berani menghentikannya, Istana Guanghanmu juga akan hancur. Manajer Liu sama sekali tidak menganggap serius Istana Guanghan. Oke, ayo kita coba. Setelah kepala istana-istana Guanghan selesai berbicara, semua orang suci di bawah komandonya menunjukkan senjata mereka, dan semburan udara sedingin es keluar dari tubuh mereka. Semuanya, tolong jangan impulsif. Jika kalian memulai perkelahian, seluruh kota Nanjing akan menderita. Terlebih lagi, terakhir kali kamu bertarung dengan senjata, bahkan pemilik domain muncul dan memperingatkanmu. Jika kamu bertarung dalam skala besar kali ini dan membuat marah pemilik domain, kamu akan mengetahui konsekuensinya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup di istana Guanghan dan keluargamu. Jika penguasa wilayah ingin menghancurkan keluargamu, itu bukan masalah hanya melambaikan tangannya. Paviliun Master Qian tahu bahwa dia berbicara dengan enteng, jadi dia mengeluarkan Master Wilayah. Orang lain mungkin tidak tahu tentang penampilan Tuan Wilayah, tetapi sebagai Master Paviliun dari Paviliun Wantong, Master Paviliun Qian masih mengetahuinya dengan baik. Benar saja, begitu Tuan Qian selesai berbicara, Tuan Istana Guanghan dan manajer Liu semua memandangnya. Aura pembunuh dalam diri keduanya juga sangat tertahan. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat pemilik wilayah tidak bahagia. Mereka tidak hanya mencari kematian, mereka juga akan menghancurkan keluarga. Setelah ragu-ragu sejenak, manajer umum Liu menghela napas, menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Nak, doakan dirimu baik-baik saja. Saat tuan kita keluar dari pengasingan, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan." Setelah mengatakan itu, manajer Liu mengambil tubuh Mu Qing dan pergi. Dia tidak berani menyinggung tuan wilayah. Jika dia benar-benar menyinggung tuan wilayah, keluargamu akan hancur total. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membunuh Mu Qing. Manajer Liu pergi dan mengabaikan Tan Rongkun. Bab 4314, mengenali orang dengan mata yang tajam. Tan Rongkun memandang Dev, lalu berbalik dan pergi. Adapun meminta keluargamu untuk membantu mengantarkan beberapa biksu, Tan Rongkun tidak akan menyebutkannya lagi sekte tulang. Itu tidak penting lagi. Melihat semua orang telah pergi, kepala istana-istana Guanghan menghela nafas lega. Jika baru saja terjadi perkelahian, itu akan berakhir dengan situasi di mana kedua belah pihak akan kalah. Tuan Paviliun Qian, terima kasih banyak. Dev mengikuti Paviliun Master Qian untuk mengucapkan terima kasih. Jika Paviliun Master Qian tidak maju, mungkin baru saja terjadi perkelahian. Tuan Dev, terima kasih atas apa yang saya lakukan. Itu adalah kemampuan Anda sendiri, tetapi sebaiknya Anda meninggalkan kota Nanjing sesegera mungkin. Jika Anda menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan, saya khawatir kamu akan mendapat masalah. Paviliun Master Qian berkata kepada Dev.
Saya mengerti. Tentu saja dia tidak akan menunggu di sini sampai kepala keluargamu keluar dan menimbulkan masalah baginya. Dia harus segera kembali ke Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian mengikuti Master Sekte Jiang untuk menemukan di mana Sekte Darah dan Tulang berada. Jika dia dapat mengumpulkan cukup banyak tulang Raja Iblis Ciyun, dan ketika Raja Iblis Ciyun memulihkan tubuhnya, Dev akan dapat mengandalkan Raja Iblis Ciyun dan menjadi tak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tuan Dev, selanjutnya Anda akan pergi kemana? Saya bisa mengantar Anda. Penguasa Istana Guanghan bertanya. Dev menjelaskan rencana perjalanannya kepada kepala Istana Guanghan. Ketika dia mendengar bahwa Dev akan pergi ke Sekte Jiwa Iblis dan kemudian menemukan Sekte Darah dan Tulang, kepala Istana Guanghan memutuskan untuk pergi bersama lusinan orang suci. Dev tidak menolak. Bagaimanapun, Dev masih belum tahu apa kekuatan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua Master Sekte Jiang. Setelah Dev mengucapkan selamat tinggal kepada Paviliun Master Qian, dia membawa Master Istana Guanghan dan yang lainnya ke pesawat di alun-alun, bersiap untuk meninggalkan kota Nanju. Tuan Dev, Tuan Dev. Tepat ketika Dev hendak naik ke pesawat dan pergi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dev melihatnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah mesin ajaib. Shen Jizi berlari dengan terengah-engah dan berkata kepada Dev, Tuan Dev, Anda bertaruh pada diri Anda sendiri untuk menang, mengapa Anda tidak menukarkan koin roh? Saya sudah menukarnya dan memenangkan banyak. Setelah mengatakan itu, Shen Jizi menepuk-nepuk kantong uangnya yang menggembung, lalu mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Dev, ini adalah apa yang saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih, saya memenangkan banyak uang. Melihat penampilan Shen Jizi, Dev tersenyum dan berkata, Paviliun Wantong memiliki cabang di mana-mana. Saya bisa menukarnya di tempat lain. Tidak apa-apa. Mengenai apakah Anda dapat memenangkan uang, itu bukan karena Anda mengenal orang dengan baik. Anda harus memenangkan uang ini. Shen Jizi tersenyum canggung. Jika dia tidak tinggal bersama Dev untuk sementara waktu dan mengetahui kekuatan Dev, Shen Jizi tidak akan bertaruh pada Dev. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Shen Jizi, Dev meminta Ji Yun untuk memulai pesawat dan mulai menuju Sekte Jiwa Iblis. Hampir tidak ada seorang pun dari kepala istana-istana Guanghan dan para orang suci yang pernah terbang dengan pesawat, jadi mereka semua sangat penasaran dan terus melihat-lihat di pesawat itu. Anda juga bisa melihat pemandangan luar melalui lubang intip, dan juga terdapat ruangan untuk istirahat, tidur dan berlatih. Saya tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritual saya, ini sangat menyegarkan. Pantas saja Paviliun Wantong memiliki sumber keuangan yang begitu kuat, dan kekuatan di berbagai tempat tidak berani memprovokasi. Ternyata terbang dengan pesawat itu nyaman sekali. Ada banyak kapal udara di Paviliun Wantong. Banyak biksu yang ingin menaiki kapal udara di Paviliun Wantong. Sekali perjalanan menghabiskan banyak uang. Sekarang kita bisa naik pesawat tanpa mengeluarkan uang. Hebat. Lan Yingying berkata dengan kaget. Pesawat ini memang cukup nyaman. Kepala istana-istana Guanghan juga berkata dengan sedikit terkejut. Keluarga Ji Yun memiliki cukup banyak kapal udara ini. Keluarganya juga menggunakan kapal udara untuk menarik pelanggan guna menghasilkan uang. Dev tersenyum tipis dan berkata, setelah mendengar bahwa keluarga Ji Yun memiliki banyak kapal udara seperti itu, banyak orang suci memandang Ji Yun dengan kaget. Jika bukan karena aturan istana Guanghan, banyak orang suci mungkin akan jatuh ke pelukan Ji Yun. Generasi kedua yang kaya seperti itu jarang terjadi. Bab 4315, ternyata itu dia. Setelah tiba di Sekte Jiwa Iblis, Dev memperkenalkan kepala istana-istana Guanghan dan Master Sekte Jiang. Setelah beberapa hari berkultivasi, Master Sekte Jiang dan murid dari Sekte Jiwa Iblis tidak lagi terluka parah. Ini juga berkat ramuan Dev. Dev dan yang lainnya tidak tinggal terlalu lama di Sekte Jiwa Iblis, tetapi dipimpin oleh Master Sekte Jiang untuk mulai mencari lokasi Sekte Darah dan Tulang. Bagaimanapun, Master Sekte Jiang berasal dari sekte yang sama dengan mereka. Baik itu aura di tubuhnya atau kebiasaan tertentu, Master Sekte Jiang memahami semuanya. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk menemukan lokasi Sekte Darah dan Tulang, ini hanya masalah waktu. Ketika Dev memimpin semua orang untuk menemukan lokasi Sekte Darah dan Tulang, Tan Rongkun memanggil semua murid di dalam Sekte Darah dan Tulang. Tubuh fisik di Chongjing juga telah pulih, dan mereka semua duduk di aula utama. Kali ini, Tan Rongkun tidak dapat mengembalikan para biksu, yang menyebabkan kekurangan sumber daya di Sekte Darah dan Tulang. Anda pasti tahu kalau orang-orang ini berlatih dengan menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Kakak kedua, bukankah kamu akan membawa beberapa biksu kembali kali ini? Mengapa kamu kembali sendirian? Di Chongjing bertanya. Hei, jangan sebutkan itu. Mu Qing dibunuh dengan pedang di atas ring. Bagaimana aku bisa mengikuti keluargamu dan meminta seorang biksu? Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri di masa depan, tapi begitu kakak senior menerobos, akan mudah bagi kita di masa depan. Kata Tan Rongkun. Apa? Dia dibunuh dengan pedang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Mu Qing? Bagaimana dia bisa membunuh biksu Mahayana tingkat pertama? Wajah di Chongjing penuh rasa tidak percaya.
Alam kesengsaraan tingkat ketujuh adalah Dev yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis. Orang ini benar-benar aneh. Dia jelas berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi kekuatan ledakannya sangat menakutkan. Orang ini tidak hanya sangat sakti, tapi dia juga telah memadatkan Dharmakaya. Itulah Dharmakaya yang asli. Sungguh aneh. Tan Rongkun masih merasa ketakutan saat memikirkan pertarungan Dev dengan Muking. Alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Membunuh Muking dengan satu pedang. Di Chongjing mengerutkan kening. Dia juga memikirkan Dev yang bertarung dengannya ketika dia berada di Sekte Jiwa Iblis. Hanya saja dia belum pernah bertemu Dev, tidak mengenalnya, dan tidak mengetahui identitas Dev. Namun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Di seluruh dunia para dewa dan manusia, mungkin tidak banyak orang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh dan dapat membunuh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dunia. Kakak kedua, beritahu aku seperti apa rupa Dev. Apakah dia pemuda yang kutemui di Sekte Jiwa Iblis? Dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi saya bukan tandingannya. Pada akhirnya, bahkan tubuh fisiknya pun hancur. Di Chongjing bertanya. Melihat ini, Tan Rongkun buru-buru menjelaskan penampilan Dev secara detail. Ketika Di Chongjing mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, ya, itu dia. Ternyata orang ini adalah Dev. Saya dikalahkan oleh orang ini. Petik 2. Pantas saja dia bisa membunuh Muking dengan satu pedang. Dia punya banyak rahasia tentang perasaannya. Di Chongjing mengerutkan kening, matanya penuh amarah. Sialan, anak ini di sini untuk merusak hal yang baik. Saat kamu mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, kamu harus membunuhnya. Sekarang kita harus berlatih secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita, dan sumber daya pelatihan yang diberikan kepada kakak senior tidak boleh terputus saat ini. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat murid-murid Sekte Darah dan Tulang di sampingnya dan berkata, berapa banyak biksu yang telah kita penjarakan sekarang? Apakah kita memiliki cukup uang untuk dilatih oleh kakak senior? Kembali ke paman kedua, kita hanya memiliki selusin biksu sekarang, dan banyak dari mereka berada di alam penggabungan. Hanya ada beberapa biksu alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah kelas 2 dan 3. Kekuatan mereka terlalu rendah, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Murid itu mengatakannya dengan jujur. Ketika Tan Rongkun mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, bahwa aku melihat. Segera, Tan Rongkun dan yang lainnya berjalan menuju bagian belakang aula gerbang darah dan tulang. Bab 4316, Intersepsi dalam perjalanan. Dalam formasi yang sangat aneh, ada lebih dari selusin biksu yang dipenjara. Para biksu ini adalah pria dan wanita, dan semuanya memiliki wajah penuh ketakutan. Karena pada awalnya ada ratusan biksu yang dipenjara bersama mereka, namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin sedikit, dan pada akhirnya hanya tersisa selusin. Selama ini, mereka semua juga tahu bahwa para pembudidaya iblis yang menangkap mereka semua dilatih dengan menghisap darah manusia dan mengunyah tulang manusia, dan mereka sangat kejam. Jadi ketika mereka melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini, para biksu ini semua panik, dan beberapa terus berlutut dan memohon belas kasihan, memohon dengan keras. Masih ada orang yang mencoba melarikan diri, tapi tidak ada jalan sama sekali, kekuatan mereka terlalu rendah. Tan Rongkun memandang para biksu di depannya tanpa ekspresi sama sekali. Dunia para dewa dan manusia adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Yang lemah adalah sasaran pembantaian. Jumlah beku ini terlalu sedikit, dan budidaya mereka terlalu lemah. Kita harus menangkap beberapa beku dan membawa mereka kembali. Jika tidak, jika mereka mempengaruhi mundurnya kakak senior, kita akan melakukan dosa besar. Kata Tan Rongkun dengan wajah sedih. Kakak kedua, saya akan membawa orang untuk menangkap beberapa biksu. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke kaki gunung dan menghancurkan beberapa sekte kecil, sehingga kita bisa mendapatkan biksu dalam jumlah besar. Kata Di Chongjing. Tidak, kecuali benar-benar diperlukan, kita tidak boleh pergi ke kaki gunung untuk menangkap orang. Jika kita melakukan ini dan menimbulkan kepanikan dan membuat banyak sekte bersatu untuk menghadapi kita, bukankah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Beberapa tahun terakhir, sebaiknya Anda mengajak orang untuk menangkap beberapa biksu di pegunungan Gunung Tianmo. Kali ini ada kompetisi di kota Nanjing, dan banyak biksu pergi ke kota Nanjing untuk menyaksikan pertempuran dan memasang taruhan. Sekarang diperkirakan banyak biksu yang mulai kembali. Seharusnya ada seseorang yang memasuki kedalaman Gunung Tianmo. Kamu bisa memimpin mereka untuk mencegat mereka di tengah jalan. Tan Rongkun memperingatkan Di Chongjing. Jika mereka menangkap orang secara besar-besaran, pasti akan menimbulkan kepanikan, dan juga akan menyebabkan banyak sekte bersatu melawan mereka. Tan Rongkun tidak ingin hal ini terjadi, itulah sebabnya Tan Rongkun pergi ke keluargamu untuk membantu membujuk sekelompok biksu untuk naik gunung. Selama mereka sampai di sini, para beku ini akan menjadi domba yang akan disembelih. Namun siapa sangka jika hal seperti ini terjadi, mustahil bagi keluargamu untuk mengirim biksu ke sekte darah dan tulang di masa depan. Aku mengerti, aku akan memimpin seseorang untuk menyergapmu sekarang. Di Chongjing mengangguk,
lalu pergi bersama yang lainnya. Dan Dev dan yang lainnya dipimpin oleh Master Sekte Jiang ke tempat Sekte Darah dan Tulang berada. Tuan Dev, saya kira gerbang darah dan tulang tidak jauh dari sana. Saya sudah bisa merasakan aura jahat dengan jelas. Orang-orang ini pasti telah membunuh banyak orang dan menumpuk tulang-tulang mereka. Master Sekte Jiang mengenal orang-orang seperti di Chongjing, jadi dia mengikuti Dev dan berkata, "Saya juga menyadarinya. Meskipun roh jahat ini sangat lemah, saya masih bisa merasakannya dengan jelas. Arah yang kita cari seharusnya benar, tapi jaraknya masih jauh." Dev juga memperhatikan aura jahat. Tetapi setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba sedikit mengernyit karena dia menyadari ada lebih dari selusin aura datang ke arahnya. Dan aura ini tidak lemah, dan ada master di alam Mahayana. Dev tidak mengerti mengapa begitu banyak biksu tiba-tiba muncul di kedalaman Gunung Iblis. Saat kesadaran Dev terus menyebar, dia segera menemukan bahwa Di Chongjing ada di antara mereka. Dia pernah bertarung dengan Di Chongjing, jadi tentu saja dia tahu aura orang ini. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang datang ke sini. Kata Dev. Tuan Dev, apakah orang itu Di Chongjing? Saya tidak menyangka dia akan melarikan diri. Jika dia tidak bersembunyi dengan benar, dia masih berani berkeliaran di Gunung Iblis. Master Sekte Jiang tidak mengerti. Di Chongjing sangat berani hingga dia hampir mati dan tidak berhenti untuk beberapa saat. Bab 4317, tidak terkenal. Itu dia. Dev mengangguk, mari kita bersembunyi dulu dan lihat apa yang akan dilakukan orang ini. Ketua istana, silakan saja dengan orang suci dari istana Guanghan dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pemimpin Sekte Jiang dan saya sedang bersembunyi. Jika Di Chongjing itu menemukan kita, dia mungkin akan berbalik dan lari. Dev memutuskan untuk membiarkan orang-orang dari istana Guanghan memikat Di Chongjing untuk muncul. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Di Chongjing. Oke, kepala istana Guanghan mengangguk. Dev menggunakan formasi tersebut untuk menutupi aura dirinya, pemimpin Sekte Jiang, dan lainnya agar tidak terdeteksi oleh Di Chongjing dan lainnya, dan kemudian meminta kepala istana Guanghan untuk terus bergerak maju bersama banyak orang suci. Tuan, sepertinya ada seseorang di depan Anda, dan ada beberapa. Saat ini, seorang murid di sebelah Di Chongjing berkata. Di Chongjing menutup matanya sedikit, lalu perlahan membukanya dan berkata, kelompok biksu ini cukup bagus. Sebenarnya ada seorang guru Mahayana di antara mereka. Bergembiralah. Jika orang-orang ini ditangkap, kakak senior sumber daya pelatihannya ada di sana. Setelah mengatakan itu, Di Chongjing memimpin orang-orang dan dengan cepat mendekati kepala istana Guanghan dan yang lainnya. Aura kepala istana Guanghan tidak pernah terkendali. Dia sengaja membiarkan Di Chongjing dan yang lainnya menyadarinya. Berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Segera, Di Chongjing memimpin orang-orang untuk mengikuti kepala istana Guanghan dan bertemu langsung dengan mereka, lalu bertanya dengan keras. Ketika kepala istana Guanghan melihat Di Chongjing dan yang lainnya, dia tertegun sejenak dan kemudian berkata, siapa kamu? Gunung Iblis ini bukan rumahmu. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kepala istana Guanghan mengetahui detail orang-orang seperti Di Chongjing, jadi dia tidak sopan sama sekali. Hei, kamu adalah seorang kultivator wanita, tapi kamu cukup gila. Di Chongjing tidak menyangka penguasa istana Guanghan akan begitu gila, dan tampak sedikit terkejut. Tuan, para biarawati ini sangat cantik. Jangan bicara omong kosong kepada mereka. Bawa saja mereka kembali dan biarkan kita bersenang-senang. Jika kita sudah cukup bersenang-senang, kita akan mengirimkannya ke paman kita untuk berlatih. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi apapun. Seorang murid Sekte Tulang Darah menjilat bibirnya dan berkata. Banyak orang akan berteriak. Sekte Darah dan Tulang dulunya bersembunyi di sana-sini, tapi sekarang mereka bercokol jauh di dalam Gunung Iblis dan jarang berlarian. Saya jarang melihat biarawati perempuan, apalagi tidur dengan mereka. Kamu adalah pria tidak berharga yang hanya memikirkan wanita sepanjang hari. Di Chongjing melotot, lalu memandang kepala istana Guanghan dan berkata, saudari, karena kamu telah bertemu kami, itu adalah takdir. Biar ku beritahu, ini adalah wilayah kami. Jika kamu ingin lewat di sini, ada harga yang harus dibayar. Wilayahmu, apakah namamu tertulis di sana? Kepala istana Guanghan mendengus dingin. Pelacur kecil, mengapa kamu berbicara dengan ketua sekte kami? Biar ku beritahu, area sejauh ratusan mil ini adalah wilayah Sekte Darah dan Tulang kami. Ini adalah penguasa Sekte Darah dan Tulang kami. Jika kamu tidak jujur, aku akan memakan kalian semua. Seorang murid Sekte Tulang Darah berkata dengan galak. Sekte Tulang Darah. Kepala istana Guanghan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya, itu pasti semacam sekte yang berkokok dengan ayam dan anjing, dan ternyata tidak. Punya banyak reputasi. Apakah kamu berani mengatakan bahwa Sekte Darah dan Tulang kita tidak terkenal? Di Chongjing langsung marah. Untuk memburu Sekte Darah dan Tulang mereka, para biksu dari generasi Gunung Tianmo bersatu dengan banyak orang.
Siapa yang tidak tahu tentang sekte darah dan tulang mereka saat itu, dan mereka akan gemetar ketika berbicara tentang sekte darah dan tulang. Meskipun sekte darah dan tulang sekarang jauh lebih sederhana, mustahil untuk tidak menjadi terkenal. Tapi apa yang dikatakan kepala istana Guanghan memang benar. Dia tidak tahu apa-apa tentang sekte darah dan tulang. Bagaimanapun, istana Guanghan telah ada berkali-kali lebih lama daripada sekte darah dan tulang. Bab 4318, Provokasi yang disengaja. Kamu tidak terkenal, kamu hanya tidak terkenal, kenapa kamu tidak diperbolehkan membicarakannya? Kata kepala istana Guanghan dengan bercanda. Wajah Di Chongjing penuh amarah, dia mengerutkan kening, menatap kepala istana Guanghan dan bertanya, siapa kamu? Kamu tidak tahu tentang sekte darah dan tulang kami. Apakah kamu pernah mendengar tentang istana Guanghan? Penguasa istana Guanghan bertanya. Istana Guanghan. Di Chongjing tertegun, lalu mengangguk, saya pernah mendengarnya, itu adalah sekte yang didirikan belum lama ini di bagian paling selatan Gunung Tianmo. Apakah kamu dari istana Guanghan? Ya, saya adalah kepala istana Guanghan. Kepala istana Guanghan mengangguk. Istana Guanghan berjarak ribuan mil dari sini, dan sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Ada juga monster yang merajalela. Apa yang kamu lakukan di sini? Di Chongjing tidak mengerti, istana Guanghan berada di bagian paling selatan Gunung Tianmo, kenapa dia datang ke sini? Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kata kepala istana Guanghan sambil mencibir. Melihat ekspresi tak kenal takut di wajah istana Guanghan, Di Chongjing ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Kepala istana Guanghan tercengang dan bertanya, bukankah kamu mengatakan ini adalah wilayahmu? Apakah kamu tidak ingin menghentikan kami? Aku tidak akan menghentikanmu. Ayo pergi. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Tuan, mereka. Para murid sekte tulang darah di samping merasa cemas. Banyak sekali biarawati wanita cantik, jika dibiarkan akan sulit ditemukan di kemudian hari. Diam. Di Chongjing melotot, lalu merendahkan suaranya dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang istana Guanghan. Istana ini sangat kuat, dan semua orang tahu sistem esnya. Mungkin membekukan kita semua, manusia es kecil. Dan menurutku kekuatan kepala istana Guanghan tidak lebih buruk dariku. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, aku tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Biarkan mereka pergi dulu, dan tunggu sampai kita kembali untuk menemukan milik kita. Kakak senior kedua sebelum membuat rencana. Ternyata Di Chongjing sedikit takut ketika mendengar bahwa dia dari istana Guanghan. Jangan mencuri ayamnya tapi kehilangan nasinya, nanti merepotkan. Biarkan saja orang-orang dari istana Guanghan pergi dan diskusikan apa yang harus dilakukan setelah menghubungi Tan Rongkun. Ketika kepala istana Guanghan melihat Di Chongjing hendak melepaskan mereka, dia bingung sejenak. Dia mengira orang-orang ini akan mengambil tindakan, tetapi saat itu Dev dan yang lainnya akan bergegas keluar dan menangkap mereka penjaga. Namun siapa sangka ketika mendengar bahwa dirinya berasal dari istana Guanghan, ia langsung menyerah dan ingin membiarkan mereka lewat. Kalian sekte darah dan tulang hanyalah sekelompok pengecut. Kita semua adalah kultivator wanita, namun kita bahkan tidak berani melakukan apapun. Apakah kamu takut dengan nama istana Guanghan kami? Penguasa istana Guanghan dengan sengaja memprovokasi Di Chongjing. Kamu sialan. Murid sekte tulang darah di samping merasa cemas dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Di Chongjing. Semakin provokatif kepala istana Guanghan, Di Chongjing semakin merasa bersalah. Dia selalu merasa bahwa pihak lain sengaja mencari masalah. Di Chongjing, yang baru saja meledakkan tubuhnya dan hampir mati, sekarang jauh lebih berhati-hati. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita, jadi kamu boleh pergi. Di Chongjing meminta anak buahnya menyingkir. Ketika kepala istana Guanghan melihat provokasi seperti itu, orang ini bahkan tidak mengambil tindakan dan masih bisa menahannya. Kamu pengecut sekali. Kamu bahkan tidak berani mengambil tindakan ketika seseorang memprovokasi kamu seperti itu. Apakah kamu mati sekali dan kamu takut? Dev melihat Di Chongjing terlalu berhati-hati, jadi dia berhenti bersembunyi dan keluar. Di Chongjing, tubuh fisikmu pulih dengan sangat cepat. Karena kamu mati sekali, kamu tidak mau bertobat, dan kamu benar-benar melakukan perampokan di jalan. Itu benar-benar mempermalukan guru dan dia. Master Sekte Jiang memandang Di Chongjing dan berkata dengan jijik. Ketika Di Chongjing melihat Dev, Master Sekte Jiang dan lainnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari istana Guanghan akan bersama orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Ternyata itu kamu, tak heran kamu ingin merangsangku untuk melakukan sesuatu. Setelah Di Chongjing mengatakan itu, dia berbalik dan lari, tidak peduli dengan murid-murid yang mengikutinya. Bersambung.